Shalom saudara yang terkasih. Mari pagi hari ini datang kepada Bapa, kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, biar Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, biar Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah, biar Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau terus taat dan setia padamu. Haleluya. Inilah kerinduan kami, menyembah-Mu Tuhan. Irabayara lasikara bayara bara bara bayara so. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, jadikan aku indah, biar Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia
kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Lalu juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu Everything Will Be Okay. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada membuka Yesaya pasalnya yang ke-41 dari ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang baik-baik saja seperti apa yang firman Tuhan katakan melalui Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 ini. Yang pertama adalah jangan takut. Ya, mengapa saudara kita itu tidak boleh takut? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kenapa kita nggak boleh takut? Firman ini berkata, karena kita mempunyai Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan Tuhan yang menyertai kita bukanlah Tuhan yang kecil, tetapi Dia adalah Tuhan Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan akan langit dan bumi. Tetapi permasalahannya, apakah kita benar-benar mempercayai kalau Allah itu menyertai kita? Apakah kita benar-benar mempercayai kalau Allah itu benar-benar ada di sepanjang jalan kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kata takut di sini di Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini dipakai kata yare. Ya, artinya adalah jangan memposisikan diri kita dikuasai oleh ketakutan sampai kita gemetar oleh ketakutan itu. Jadi bukan hanya sekedar rasa takut biasa, tetapi Tuhan mau kita jangan sampai di dalam hidup ini mengalami apa yang dinamakan dengan sebuah ketakutan, yang akhirnya melalui ketakutan itu akan membunuh potensi kehidupan kita. Kita jadi orang yang tidak berani melangkah, tidak bisa lagi ketika kita mengalami ketakutan itu berpikir secara jernih. Itu yang Tuhan tidak mau. Kenapa? Akhirnya orang yang ketakutan dengan amat sangat, akhirnya dikatakan di ayat selanjutnya, janganlah engkau bimbang. Dan kata bimbang di sini dipakai kata sa'ah, yang artinya yaitu gampang kecewa kepada Tuhan. Ketakutan yang berkelebihan dalam hidup kita akan membuat kita memiliki rasa bimbang. Apakah kita benar-benar memiliki Allah yang luar biasa? Sebagai contoh saudara, nanti kita bisa baca di 1 Samuel 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-11, tetapi saya akan ambil saja di ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, ini mengisahkan ketika bangsa Israel akan berperang dengan bangsa Filistin. Mereka pasukan-pasukan yang luar biasa, baik di pihak Israel maupun Filistin. Cuman bedanya Israel memiliki Allah yang senantiasa hadir dalam hidup mereka dan selalu memberikan kemenangan. Tetapi ketika waktu itu mereka ada di lembah Tarbantin, mereka menggelar pasukan dari pihak Israel dan Filistin. Tetapi ketika perang akan dimulai, dari orang Filistin tampillah
seseorang yang dikatakan pahlawan mereka yang bernama Goliat. Dan Goliat tampil menghina pasukan Israel. Goliat tampil menantang barisan Israel dengan berkata, kita enggak usah berperang semuanya, kirimkan saja satu orang Israel untuk menghadapi aku. Dan ketika orang-orang Israel, tentara-tentara Israel itu mendengar perkataan Goliat, mereka ketakutan dan melarikan diri. Dan itu terjadi selama pagi dan petang hampir 40 hari lamanya. Saudara bayangkan, kondisi keadaan ketakutan itu menimbulkan kebimbangan bahwa sebenarnya mereka mulai tidak mempercayai Tuhan. Padahal kalau kita lihat kisah sebelumnya saudara, pasukan Israel itu terdiri dari orang-orang yang seperti apa? Di 1 Samuel 10 ayat 26 berkata, Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Tuhan. Pasukan Israel bukan pasukan yang biasa-biasa saja, tetapi dikatakan terdiri dari orang-orang yang gagah perkasa. Artinya pasukan yang sebenarnya pasukan yang kuat. Sudah memiliki pasukan yang luar biasa ditambah kekuatan kuasa Tuhan. Tetapi waktu itu karena ketakutan sudah melingkupi mereka, orang-orang yang dikatakan gagah perkasa pun lari ketakutan meninggalkan peperangan. Itu perang belum dimulai saudara. Dan itu terjadi sekian lama. Padahal kita tahu, kita menyaksikan dan mereka juga bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap pertempuran mereka. Allah selalu memberikan kemenangan buat hidup mereka. Makanya Tuhan berkata, jangan takut sebab aku Allah yang menyertai setiap kita. Lalu kenapa saudara kita enggak boleh takut? Yang kedua, di ayat 10 bagian terakhir dari Yesaya 41, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya dan memberikan kemenangan. Tangan kanan artinya sebuah gambaran bahwa Allah itu senantiasa ada buat menolong setiap kita. Allah itu tidak pernah melepaskan tangannya, Allah tidak pernah melepaskan genggamannya. Terbukti daripada seorang yang bernama Daud, ketika dia disuruh oleh orang tuanya, oleh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya apakah mereka selamat, sekaligus juga membawa bekal makanan buat mereka. Ketika Daud sampai di medan pertempuran, dia mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, dan dia bisa melihat bahwa orang ini sudah menghina kuasa Tuhan yang nyata yang dia alami. Akhirnya dia tampil maju dengan kekuatan Tuhan menantang Goliat. Singkat cerita, Daud memenangkan pertempuran, sehingga kemenangan ini membangkitkan semangat orang-orang Israel untuk bertempur melawan orang-orang Filistin, sehingga mereka pun membunuh banyak orang Filistin, menghancurkan mereka. Kenapa? Karena Daud datang dengan kekuatan Tuhan. Karena Daud percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Kenapa? Daud sudah membuktikan. Bahkan ketika singa dan beruang menerkam ternaknya yang tidak seberapa, 2-3 ekor, dia lawan singa itu, dia lawan beruang itu, dan Daud mendapatkan kemenangan. Makanya saudara, Daud begitu percaya yang yakin, apapun yang dia hadapi, sebesar apapun permasalahan yang ada di depannya, dia enggak takut. Kenapa? Karena dia percaya punya Allah yang memegang tangan kanannya dan memberikan kemenangan. Hari ini firman ini datang kepada setiap kita dan Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Apa yang kau alami hari-hari ini? Badai permasalahan kehidupan keluarga, permasalahan di tempat pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun yang sedang menimpa engkau, mungkin sakit penyakit. Saudara, firman Tuhan katakan, everything is okay. Everything will be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia pasti akan menolong kita. Kuncinya, jangan engkau takut. Jangan takut. Jangan ketakutan dalam hidupmu ketika engkau menghadapi masalah. Tapi pandanglah Tuhan yang besar, yang akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan kita, sehingga setiap kita dimanapun berada tetap bisa berkata, semuanya pasti baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin.